Tempat ini dikenal sebagai tempat terkutuk dan dulunya sempat dihindari oleh Nabi Muhammad SAW. Namun sekarang, tempatnya sudah jadi destinasi wisatawan. Kok bisa dulunya terkenal terkutuk, sekarang jadi destinasi wisatawan mancanegara? Inilah kota tua di Arab Saudi yang bernama Al-Ula, salah satu tempat yang saat ini menjadi lokasi wisata andalan, yang terletak 300 km utara Madinah. Al-Ula merupakan salah satu kawasan arkeologi paling penting di dunia. Tempat ini menyimpan banyak bukti peradaban dan kisah terdahulu masyarakat Arab. Al-Ula dianggap terkutuk dan berhantu hingga pernah dihindari Rasulullah. Banyak jejak spektakuler yang diukir oleh generasi terdahulu, mulai dari sejarah, sistem politik, ekonomi, serta kekayaan flora dan fauna yang melimpah, dan juga sebagai lembah paling subur di tanah Jazirah Arab selama lebih dari 7.000 tahun. Arab Saudi terus menonjolkan potensi pariwisata yang dimilikinya. Hal itu merupakan langkah untuk berpindah dari ketergantungan minyak. Kalian tahu kan, sekarang banyak negara yang berusaha mengurangi atau membatasi pemakaian minyak bumi dan beralih ke penggunaan sumber daya energi terbarukan dan bersih. Karena hal itulah Arab Saudi pun tidak bisa terus tergantung pada minyak yang mereka miliki. Mereka putar otak bagaimana caranya agar bisa dapat penghasilan selain dari minyak. Kota tua di Arab Saudi yang bernama Al-Ula ini menyuguhkan keindahan alam dan menyimpan sejarah dari peradaban pada zaman dulu. Wilayah ini merupakan persimpangan geografis dan budaya, juga tempat pertemuan dan pertukaran. Al-Ula ini sudah menarik para wisatawan lokal dan seluruh dunia. Daerah gurun yang luas ini memiliki monumen-monumen yang berusia ribuan tahun. Dan monumen paling terkenal di Al-Ula berada di kota kuno Hegra, atau disebut juga sebagai Petra kedua. Hal itu karena Petra adalah ibu kota kerajaan Nabatin, dan Hegra berada di selatan kerajaan ini. Tempat ini terkenal dengan makam indahnya yang diukir dari formasi bebatuan. Dan Hegra adalah situs warisan dunia UNESCO pertama di Arab Saudi. Di balik menariknya Al-Ula yang sekarang jadi destinasi wisata mancanegara, ada sejarah yang cukup gelap dan rumor berhantu di sana. Dalam mitologi Arab, Al-Ula merupakan daerah berhantu yang dihuni oleh jin dan roh jahat. Sejumlah sumber mengatakan kalau stigma tempat berhantu atau terkutuk yang melekat pada Al-Ula ini berkaitan dengan kisah kaum Tsamud. Kaum Tsamud adalah kaum Nabi Saleh alaihissalam, dan pada saat itu, kaum Tsamud menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya karena melanggar larangan menyembelih unta betina milik Nabi Saleh alaihissalam yang menjadi salah satu mukjizatnya. Bukan hanya itu, mereka juga meminta Nabi Saleh alaihissalam untuk mendatangkan azab, sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada kaum Tsamud dan membinasakannya. Menurut sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW sempat menghindari kota Al-Ula yang menjadi saksi kehidupan kaum Tsamud. Beliau mempercepat langkahnya saat melewati Al-Ula dalam perjalanan menuju Perang Tabuk. Wilayah Al-Ula ini tercatat sudah dihuni manusia sejak ribuan tahun silam. Penghuninya diperkirakan mendirikan kota bertembok pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Lokasi Al-Ula ini berada di jalur yang merupakan rute perdagangan penting yang menghubungkan antara Arab, Mesir, dan India. Pada abad ke-7 hingga abad ke-6 sebelum Masehi, wilayah ini diduga dihuni kaum Tsamud dari kerajaan Dedenite. Kemudian antara abad ke-5 hingga abad ke-2 sebelum Masehi, Al-Ula dihuni oleh kerajaan Lihyan yang dipimpin oleh dinasti Nabatin secara turun-temurun. Dinasti Nabatin berkuasa hingga sekitar tahun 106, sampai ibu kota mereka yaitu Petra ditaklukkan oleh bangsa Romawi. Nabatin kemudian menjadikan Madain Saleh sebagai ibu kota yang baru dan memahat kawasan pegunungan bebatuan sebagai rumah tinggal mereka.
Diceritakan bahwa Nabi Muhammad selalu mempercepat langkahnya ketika melewati kota Al-Ula, bahkan saat berjalan melewatinya, Nabi Muhammad tidak menoleh ke kanan atau ke kiri. Masyarakat Arab kuno menyebut Al-Ula sebagai markas jin yang harus dijauhi, karena kaum Nabatin menolak meninggalkan kepercayaan mereka. Mereka disebut tidak menyembah Tuhan, tetapi menyembah dewa-dewi. Di Madain Saleh juga terdapat situs Jabal Idlib yang dipercaya sebagai tempat suci bagi kaum Nabatin. Terlepas dari kisah kelamnya, Al-Ula terus dihuni oleh sebagian penduduk Arab. Dan saat ini, kebanyakan penduduk kota Al-Ula adalah para petani kurma, para petani jeruk, para petani anggur, dan para petani delima. Pemerintah Arab Saudi pun mengeluarkan dana cukup besar untuk membangun Al-Ula agar bisa dikembangkan. Harapannya kawasan ini bisa menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Wisata ini merupakan salah satu upaya Arab Saudi untuk membuka diri terhadap dunia dan strategi perekonomian. Al-Ula punya berbagai spot menarik untuk dikunjungi kalau kamu ke sana. Mulai dari kota tua Al-Ula, Oasis Al-Ula, Jabar Ikmah, Batu Gajah, Dadan, dan Hegra dengan situs-situsnya yang bersejarah. Selain menyaksikan sejarah salah satu peradaban di Timur Tengah, para pengunjung juga disuguhi warisan budaya seperti tari, musik, dan dongeng, yang juga dilestarikan melalui pertunjukan bagi para pengunjung. Al-Ula juga menjadi tempat penyelenggaraan festival budaya tahunan yang bernama Winter at Tentora. Festival ini menampilkan berbagai acara seni, dari musik, kuliner, dan olahraga yang menarik wisatawan lokal maupun internasional. Festival ini juga menjadi kesempatan untuk mengenal lebih dekat kekayaan budaya dan sejarah kota Al-Ula. Al-Ula direncanakan ke depannya bisa menarik lebih banyak pengunjung dan diperkirakan bisa menarik 1 juta pengunjung pada tahun 2025. Meskipun dulunya terkenal berhantu, sekarang tempatnya jadi jauh lebih indah. Kalau kamu ke sana, kamu wajib berkunjung berwisata di kota Al-Ula. Dan itulah kisah kota kuno Al-Ula yang dulunya dikisahkan berhantu, namun sekarang diminati wisatawan mancanegara. Kalau ada yang kurang atau salah, bantu ingetin atau koreksi ya, komen di bawah. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!